Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadina Saputra. Di sini saya mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta, program studi Teknik Kimia. Pada kali ini saya akan menjelaskan video bagaimana pengolahan CPO menjadi minyak goreng di PT Industri Nabati Lestari. Untuk itu, mari langsung saja sama-sama kita saksikan video berikut ini. Baiklah, sebelum saya menjelaskan bagaimana proses pengolahan CPO menjadi minyak goreng di PT Industri Nabati Lestari, di sini saya akan menjelaskan profil dan sejarah perusahaan PT Industri Nabati Lestari. PT Industri Nabati Lestari merupakan anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara 3 dan PT Perkebunan Nusantara 4. Perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan minyak goreng kelapa sawit CPO menjadi produk turunannya dengan proses refinery dan fraksinasi dengan kapasitas pabrik 600.000 ton per tahun. PT Industri Nabati Lestari didirikan pertama kali pada tanggal 27 Januari 2015 oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang melakukan peletakan batu pertama. PT Industri Nabati Lestari terletak di lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku dan terintegritas di kawasan ekonomi khusus, yaitu Keksei Mangke, yang menjadikan produk PT Industri Nabati Lestari dapat bersaing secara kompetitif. PT Industri Nabati Lestari berkomitmen untuk mengembangkan dan menerapkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menggunakan bahan baku berkualitas dan ramah lingkungan pada produknya. PT Industri Nabati Lestari merupakan perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit yang terintegritas dengan pengolahan crude palm oil atau CPO menjadi produk-produk yang dapat dipasarkan. PT Industri Nabati Lestari bergerak dalam bidang pengolahan CPO sebagai bahan baku utama yang diperoleh dari pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit, terutama dari pabrik PT PN 3 dan PT PN 4. Produk yang dihasilkan dari pengolahan CPO ini adalah minyak goreng atau RBDOL yang sering disebut Refinery Bleached Deodorized Olein atau disebut juga olein sebagai produk utama, dan RBDST atau Refined Bleached Deodorized Stearin atau yang disebut juga dengan stearin, serta PFAD atau Palm Fatty Acid Distillate sebagai produk sampingannya. PT Industri Nabati Lestari mempunyai pabrik beserta kelengkapan fasilitas produksi utama dan pendukung dengan bantuan kontraktor dari konsorsium PT Wijaya Karya dan Lipico Teknologi dari Singapura dengan total luas lahan 7,46 hektar. Yang pada saat ini dalam keseluruhan pelaksanaan proses produksi untuk menghasilkan produknya, terdapat beberapa proses utama yang dijadikan di PT Industri Nabati Lestari, yaitu refinery plant dan fraksinasi plant. Dengan proses tersebut dihasilkan produk bulking dan produk pouch yang merupakan produk perusahaan PT Industri Nabati Lestari. Adapun visi dan misi dari PT Industri Nabati Lestari yaitu memiliki visi to be the world leader of sustainable palm oil industry toward fulfillment of domestic and international domain, dan memiliki misi yang pertama yaitu to develop an integrated palm oil industry, managing business through good corporate governance, to develop quality product that meet high standard and price competitiveness, dan yang terakhir to maximize profit for stakeholder and benefit to Baiklah, itu tadi merupakan profil dan sejarah dari PT Industri Nabati Lestari. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana proses produksi, pengolahan,
CPO menjadi minyak goreng yang ada di PT Industri Nabati Lestari. Proses produksi merupakan serangkaian urutan, mulai dari input, bertransformasi hingga output yang sering disebut dengan sistem produksi, di mana sistem produksi ini bertujuan untuk merubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi hingga menjadi bahan jadi. Proses produksi yang berlangsung di PT Industri Nabati Lestari merupakan proses pengolahan CPO menjadi RBDPO atau Refined Bleached Deodorized Palm Oil, kemudian diolah lebih lanjut menjadi minyak goreng atau RBDOL yang sering disebut Refined Bleached Deodorized Olein atau disebut juga sebagai olein yang merupakan produk utama, dan RBDST atau Refined Bleached Deodorized Stearin atau disebut juga dengan stearin, serta PFAD atau Palm Fatty Acid Distillate sebagai produk sampingan. Bahan baku akan mengalami proses transformasi dengan teknologi mesin yang dikendalikan secara otomatis melalui layar monitor PLC atau Programmable Logic Controller. Secara garis besar, proses produksi yang ada di PT Industri Nabati Lestari yaitu stasiun refinery dan stasiun fraksinasi, di mana proses di stasiun refinery diantaranya yaitu pretreatment, degamming, bleaching, filtration, distillation, dan deodorization. Sementara proses fractionation terdiri dari dua proses, yaitu crystallization dan filtration. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan proses yang ada di refinery plant. Refinery plant merupakan unit pengolahan awal CPO agar menjadi RBDPO. Tujuan utama dilakukan proses refinery adalah untuk mengurangi atau menghilangkan pengotor yang larut maupun tidak larut yang berada di dalam CPO seperti serat, air, dan komponen-komponen tak larut, asam lemak bebas atau free fatty acid yang disingkat FFA, fosfolipid, logam berat, produk oksidasi, dan komponen-komponen penyebab bau dengan menggunakan 3 tahapan proses, yaitu degamming, bleaching, deodorizing, sehingga nantinya akan dihasilkan kualitas produk RBDPO yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Proses refinery dilakukan untuk menghasilkan RBDPO dengan melewati tahap degamming yang menggunakan phosphoric acid atau PA dan bleaching menggunakan BE atau bleaching earth. Selain tahapan bleaching, proses refinery juga terdiri dari tahap filtrasi, yaitu tahap penyaringan, lalu dilanjutkan dengan tahap deodorisasi, yaitu proses penghilangan bau serta memisahkan PFAD atau Palm Fatty Acid Distillate. RBDPO sebelum diproses menjadi minyak goreng, CPO terlebih dahulu harus memenuhi standar kualitas mutu bahan baku yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Standar kualitas bahan baku yang digunakan yaitu kandungan fatty acid atau FFA maksimal 5,0%, fosforus maksimal 25,0%, Dobi minimal 2,4, dan temperatur 50 derajat Celcius. Bahan baku yang telah memiliki standar kualitas sesuai dengan target kemudian akan ditreatment untuk selanjutnya diolah menjadi produk utama. Dalam proses pengolahan CPO menjadi minyak goreng, saya akan menjelaskan satu persatu proses yang ada di refinery plant. Yang pertama yaitu degamming. Degamming merupakan proses pengikatan getah atau gam
dan kotoran-kotoran halus yang terikut dalam minyak mentah atau CPO. Getah beserta kotoran halus yang berupa residu logam yang terikut dari alat proses di pabrik pengolahan CPO akan diikat oleh H3PO4 atau fosforik acid. Sebelum proses degamming, CPO yang berasal dari tank pump akan dipompa menuju dapur produksi. CPO akan disaring oleh strainer, di mana strainer berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran kasar yang ada pada CPO, serta gumpalan-gumpalan minyak yang ada. Minyak akan dipompakan melewati strainer secara kontinu. Setelah melewati strainer, CPO akan dinaikkan suhunya menggunakan heat exchanger atau HE. Suhu CPO yang dipompakan dari tank pump berkisar 43 hingga 50 derajat Celcius. Suhu CPO akan dinaikkan hingga temperatur 115 derajat Celcius dengan suhu maksimal menggunakan proses heat transfer. Proses heat transfer awal akan dilakukan dengan cara cross antara CPO dan RBDPO yang terjadi di dalam HE, economizer. Dikatakan sebagai economizer karena sumber panas yang didapat untuk memanaskan CPO berasal dari panas produk RBDPO, sehingga tidak membutuhkan steam dalam proses penaikan suhu CPO, dan sekaligus dapat menurunkan suhu RBDPO. CPO yang dikeluarkan dari heat exchanger economizer memiliki suhu berkisar antara 90 sampai 100 derajat Celcius. Untuk mencapai suhu target, CPO akan kembali dipanaskan menggunakan heat exchanger yang akan menaikkan suhu CPO dengan cross antara CPO dan steam dengan tekanan 2 bar. CPO keluaran heat exchanger akan memiliki suhu berkisar antara 100 sampai 115 derajat Celcius. Setelah suhu CPO tercapai, CPO akan dialirkan menuju pompa mixing yang berada di bawah tangki degamming. Proses mixing bertujuan untuk melakukan reaksi pengikatan getah atau gum oleh H3PO4 atau fosforik acid. Fosforik acid atau PA akan diinjeksikan pada aliran pipa CPO sebelum masuk ke pompa mixing dan kemudian dipompakan ke dalam tangki degamming. Dosis PA yang digunakan berkisar 0,05 sampai 0,065% per ton CPO. Pada tangki degamming, CPO akan dihomogenkan dengan bantuan pisau-pisau pengaduk yang ada di dalam tangki. Jumlah plat pengaduk pada tangki degamming sebanyak 3 pasang pisau pengaduk. Dengan keluaran dari tangki degamming disebut sebagai degamming palm oil atau setelah melalui proses degamming, selanjutnya akan memasuki proses bleaching, di mana bleaching merupakan proses pemecahan zat warna sekaligus proses absorpsi zat pengotor yang ada pada DPO menggunakan bantuan bleaching earth atau tanah pemucat. Bleaching earth atau BE berperan sebagai pemecah zat warna dalam proses bleaching dan mengabsorpsi kotoran-kotoran atau impurities yang tidak diinginkan yang terikut dari proses sebelumnya. Sebelum digunakan, bleaching earth terlebih dahulu akan dibersihkan dari debu-debu atau kotoran-kotoran yang ada di bleaching earth menggunakan dust collector yang terletak di atas special bleaching earth hopper. Bleaching earth yang telah dibersihkan siap untuk dipompakan ke dalam tangki bleaching menggunakan bantuan dosing pump yang berguna untuk menakar dosis BE sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yaitu 0,8 sampai 2,1% per ton CPO. Proses bleaching berlangsung pada bleaching vessel yang terdiri dari 5 lantai dalam satu vessel dengan kapasitas tangki
80,65 meter kubik. Di setiap lantainya terdapat sparging yang berfungsi untuk menginjeksikan steam 0,5 sampai 1 bar ke dalam tangki. Penginjeksian steam bertujuan untuk membantu proses homogenasi antara CPO dengan bleaching earth yang diumpamakan dari atas tangki dan mengalir secara gravitasi melewati setiap lantai yang ada di vessel bleacher. Semakin ke bawah, campuran BPO dan bleaching earth akan semakin homogen. Kondisi operasional dalam tangki bleaching berlangsung dalam kondisi vakum. Kondisi ini dimaksudkan agar air dapat menguap dan terbawa oleh vakum dan masuk ke dalam injektor steam, kemudian dipompakan ke atmosfer, sementara kondensatnya masuk ke dalam hot well. Produk keluaran dari vessel bleaching disebut BPO atau bleaching palm oil. BPO akan keluar dari dasar tangki dan masuk ke dalam header dan kemudian di-overflow ke vapor tank bleacher. Vapor tank bleacher berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara BPO setelah keluar dari vessel bleaching. Vapor tank bleacher dilengkapi dengan sparging steam pada dasar tangki yang berfungsi untuk mengaduk campuran CPO dengan bleaching earth agar tidak mengendap di dasar tangki dan mempertahankan suhu campuran. Setelah melewati proses bleaching, BPO akan masuk ke proses filtration atau penyaringan. Filtration merupakan tahap yang bertujuan untuk menyaring atau memisahkan antara CPO dengan bleaching earth dengan beberapa tahapan penyaringan. Di antaranya adalah penyaringan menggunakan Niagara filter, pulse tube, dan terakhir menggunakan filter bag. Tujuan dari seluruh tahap penyaringan adalah untuk memurnikan BPO dari kandungan bleaching earth. Yang pertama yaitu Niagara filter. Niagara filter berfungsi untuk memisahkan antara BPO dengan bleaching earth menggunakan prinsip penyaringan yang dibantu oleh filter lip yang ada di dalam tangki Niagara filter. Jumlah filter lip yang ada di dalam Niagara filter adalah 20 buah. Filter lip berfungsi untuk menyaring bleaching earth yang tercampur dalam minyak melalui beberapa tahapan proses. Berikut adalah tahapan proses yang terjadi di dalam Niagara filter. Yang pertama yaitu standby, di mana Niagara filter dalam keadaan siap atau sedia untuk digunakan dalam proses filtrasi. Yang kedua adalah filling, yaitu pengisian, di mana proses pengisian BPO ke dalam Niagara filter dengan kondisi temperatur ruangan. Yang ketiga coating atau pemadatan. Pada tahap ini BPO akan disirkulasikan dengan tujuan untuk melapisi filter lip dengan bleaching earth agar proses filtrasi berjalan secara maksimal. Yang keempat yaitu filtration atau penyaringan. Proses penyaringan adalah tahap pemisahan antara minyak dengan bleaching earth. Minyak yang masuk dari dasar tangki dan mencapai batas volume tangki atau menutupi filter lip, kemudian minyak akan masuk ke dalam filter lip dengan bantuan tekanan dari pompa. Minyak akan masuk ke dalam filter lip sedangkan BE tertahan di lapisan luar filter lip. Minyak yang masuk ke dalam filter lip akan dipompakan menuju vapor tank Niagara. Yang kemudian yaitu full empty atau pengosongan penuh. Minyak yang telah disaring akan ditransfer seluruhnya ke dalam vapor tank Niagara. Selanjutnya yaitu cake drying atau pengeringan. Cake drying merupakan proses pengeringan cake atau bleaching earth yang menempel pada filter lip serta mengeringkan bleaching earth pada Niagara filter. Kemudian proses painting atau membuang tekanan. Proses ini bertujuan untuk menyamankan tekanan di dalam Niagara filter dengan tekanan luar cake
yang keluar tidak bertebaran ke segala arah karena tekanan dalam Niagara filter yang besar. Kemudian yaitu discharge atau membuang spent earth. Jika tekanan di dalam Niagara filter telah sama dengan tekanan udara luar, maka proses selanjutnya adalah check discharge, yaitu proses pengeluaran spent bleaching earth atau cake discharge melalui bawah Niagara filter. Proses ini dilakukan dengan menggetarkan vibrator oleh kompresor air, lalu spent bleaching earth akan keluar dan ditampung di tempat penyimpanan spent bleaching earth atau SB. Yang kedua yaitu proses filtration di dalam pulse tube. Filter pulse tube berfungsi untuk menyaring kembali BPO yang berasal dari buffer tank Niagara dengan tujuan untuk menyaring kembali BE halus yang masih terikut di dalam BPO. Filter yang digunakan berupa kain penyaring atau filter slip yang berjumlah 22 buah di dalam tabung pulse tube. Berikut adalah tahap proses filtrasi yang ada di dalam pulse tube. Yang pertama yaitu standby, pulse tube siap untuk digunakan. Yang kedua yaitu filling, pengisian BPO ke dalam tangki pulse tube dengan membuang sisa angina dan proses back pulse ke tangki slop oil tank. Yang ketiga yaitu filtration. Minyak yang masuk dari bagian atas tangki akan disaring oleh saringan yang ada di dalam pulse tube. Kemudian minyak yang sudah disaring akan diteruskan ke filter bag untuk disaring kembali menggunakan saringan berukuran 10 mikro dengan jumlah 8 buah. Setelah disaring di filter bag, minyak akan langsung dialirkan ke buffer tank, pulse tube, dan filter bag. Yang keempat yaitu pressure jet atau set point. Settingan angin untuk mengosongkan pulse tube menggunakan tekanan udara dari kompresor. Kemudian back pulse, yaitu proses pembuangan tekanan yang ada di dalam pulse tube dengan mengalirkan tekanan udara ke dalam slop tank. Pada slop tank terdapat cyclone yang akan membuang tekanan udara di dalam slop tank kemudian ke atmosfer. Pada tangki ini juga dilengkapi steam coil yang berfungsi untuk mempertahankan suhu minyak. Kemudian proses emptying merupakan tahap pengosongan pulse tube dari sisa minyak yang ada di dasar tangki pulse tube yang akan dialirkan ke buffer tank bleacher. Kemudian venting, yaitu proses pembuangan udara atau tekanan terakhir menuju slop tank. Setelah proses dari pulse tube, kemudian masuk ke proses filter bag, yaitu filter bag memiliki fungsi yang sama dengan proses filtrasi, yaitu untuk memaksimalkan proses penghilangan BE di dalam BO. Untuk proses pemindahan minyak atau pengosongan filter bag nantinya akan menggunakan tekanan udara. Setelah proses filtrasi selesai, selanjutnya yaitu ke tahapan terakhir yaitu distillation dan deodorizing. Destilasi merupakan proses pemisahan antara dua atau lebih campuran pada fase cair menggunakan perbedaan titik didih. Pada tahap ini akan terjadi pemisahan antara BPO dan FFA menggunakan bantuan proses pemanasan secara kontinu oleh heat exchanger economizer dan menggunakan kondisi vakum pada vessel distillate atau press tipper. Press tipper merupakan tangki destilasi yang berfungsi untuk memisahkan FFA dari minyak pada rentan suhu 60 sampai 270 derajat Celcius dengan menggunakan bantuan vakum. Untuk mencapai range suhu yang telah ditetapkan, minyak terlebih dahulu dipanaskan menggunakan heat exchanger. Minyak yang berada di buffer tank filter bag akan dipompakan menuju heat exchanger economizer yang berjumlah 2 buah. Pada heat exchanger akan terjadi proses heat transfer antara BPO dengan RBDPO secara cross.
BPO akan masuk ke dalam tub-tub yang ada di dalam heat exchanger dan RBDPO akan mengalir pada seal yang ada di heat exchanger. Secara kontinu, panas dari RBDPO akan ditransfer ke dalam BPO dengan suhu 85 derajat sampai 235 derajat Celcius. Proses pemanasan terakhir akan berlangsung pada heat exchanger final heating, di mana BPO akan dipanaskan menggunakan steam yang berasal dari HBP dengan tekanan sebesar 260 sampai 265 derajat Celcius. Setelah suhu mencapai range target yang telah ditetapkan, minyak akan dialirkan menuju press stripper untuk memulai proses distilasi FFA. Minyak akan dialirkan pada header yang berada di bagian atas Malvac. Malvac berfungsi untuk membagi minyak agar tersebar dan dapat menguapkan FFA secara merata. Proses destilasi terjadi pada keadaan vakum. Hal ini dimaksudkan agar FFA akan menguap dan kemudian ditangkap oleh double scrubber yang ada di bagian atas tangki. Double scrub berfungsi untuk menangkap uap FFA menggunakan PFAD dingin. Pada scrubber yang pertama, uap FFA akan ditangkap oleh oil wash dan dimasukkan kembali ke buffer tank filter bag untuk diproses kembali, sedangkan proses scrub terakhir FFA akan dimasukkan ke dalam receiver tank PFAD dengan purity 93%. Di bagian dasar tangki press stripper terdapat sparging steam yang akan membuat minyak tetap bergejolak sehingga sisa-sisa FFA yang masih terikut pada minyak dapat diuapkan kembali. Uap FFA yang masih lolos dari double scrubber akan dibawa oleh vakum dan dikeluarkan melalui pipa kondensat menuju hot well. Minyak yang keluar dari dasar tangki akan dipompakan menuju deodorizing vessel untuk proses penghilangan bau dengan bantuan steam. Deodorizing vessel terbagi menjadi 12 tray, di mana setiap tray akan dilengkapi dengan sparging steam. Minyak akan overflow ke dasar tangki dan berpindah ke tray-tray selanjutnya. Semakin ke bagian bawah, kemurnian minyak akan semakin meningkat dikarenakan deo atau bau yang telah dihilangkan dengan maksimal. Produk keluaran dari deodorizing vessel adalah RBDPO murni yang akan diturunkan terlebih dahulu suhunya melalui proses heat transfer di heat exchanger. Berikut, setelah suhu dari RBDPO diturunkan untuk memurnikan produk, dari zat pengotor yang masih terikut pada produk dilakukan penyaringan di akhir dengan filter Catrix. Filter Catrix merupakan alat yang berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran halus pada pit menggunakan 20 buah saringan yang ada di dalam filter Catrix. Setelah disaring, RBDPO akan dikirim ke tank pump. Itulah tadi beberapa tahapan dari stasiun refinery plant. Setelah proses refinery, masuklah proses fraksinasi atau pemisahan, yaitu proses pemisahan RBDPO menjadi dua, yaitu fraksi olein dan stearin. Fraksinasi adalah metode fisik dengan menggunakan sifat kristalisasi dari trigliserida untuk memisahkan campuran menjadi leleh rendah, yaitu fraksi cair, dan lebur tinggi, fraksi cair. Hal ini sesuai dengan teori dari Barison yang mengatakan bahwa proses fraksinasi memiliki tujuan untuk memisahkan trigliserida dalam minyak yang memiliki titik leleh yang berbeda, sehingga minyak kelapa sawit dapat dipisahkan dari fraksi padat atau fraksi jenuh dengan titik leleh yang tinggi
dengan fraksi cair atau fraksi cair dengan titik leleh lebih rendah. Ada 3 jenis fraksinasi, yaitu fraksinasi kering, fraksinasi deterjen, dan fraksinasi pelarut. 2 komponen yang dihasilkan dari fraksinasi minyak kelapa sawit adalah minyak goreng, olein, dan stearin. Proses fraksinasi yang dilakukan pada PT Industri Nabati Lestari adalah proses fraksinasi kering atau dry fractionation dengan pendinginan bahan baku yang dikontrol dengan hati-hati dalam crystallizer. Berikut 2 tahap proses pada fraksinasi. Yang pertama yaitu crystallization. Proses kristalisasi yaitu proses yang dilakukan pada media crystallizer dengan cara pemanasan RBDPO pada temperatur titik lembur kemudian didinginkan secara perlahan hingga temperatur leleh rendah sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan sambil diaduk hingga terbentuk butiran-butiran kristal. Media crystallizer dilengkapi dengan coil water yang berfungsi sebagai pendingin dan agregator yang berfungsi sebagai pengaduk. Berikut proses yang ada pada kristalisasi. Yang pertama yaitu heating. RBDPO dari pump tank dipompakan melewati sistem perpindahan panas atau heat exchanger yang di heat transfernya menggunakan steam untuk mendapatkan temperatur 65 derajat Celcius sebagai temperatur ideal untuk mencairkan kristal-kristal yang masih terdapat dalam minyak pada proses sebelumnya. Kemudian peeling. RBDPO yang keluar dari heat exchanger dialirkan ke dalam tangki crystallizer yang berkapasitas 56 ton. Proses peeling RBDPO berhenti jika level RBDPO dalam tangki crystallizer mencapai 97% dari kapasitas tangki. Kemudian yaitu proses cooling. RBDPO dalam tangki crystallizer didinginkan menggunakan air dari cooling tower yang dialirkan melalui coil water yang terdapat dalam tangki crystallizer. Temperatur air cooling tower yang digunakan berkisar 27 sampai 37 derajat Celcius. Proses cooling dimulai pada setting temperatur air pertama yaitu 60 derajat Celcius. Agregator pada tangki crystallizer disetting pada putaran 40 Hz agar temperatur RBDPO dalam tangki menjadi merata dan homogen. Selanjutnya temperatur air disetting pada T2 yaitu 40 derajat Celcius dan T3 30 derajat Celcius. Setting temperatur air yang diturunkan secara bertahap bertujuan agar proses cooling dapat dikontrol. Selanjutnya setelah cooling yaitu chilling. Setelah temperatur air cooling mencapai 34 derajat Celcius, maka air dari cooling tower diganti dengan air dari chiller water dengan temperatur 15 derajat Celcius. Pada saat ini, temperatur RBDPO mencapai 45 derajat Celcius. Setelah proses pendinginan berlanjut dan temperatur RBDPO mencapai 30 derajat Celcius dan temperatur air coil water 30 derajat Celcius, putaran agregator diubah ke low speed, yaitu disetting pada putaran 35 Hz, bertujuan untuk mempersiapkan pembentukan kristal agar kristal tidak rusak akibat putaran cepat. Pada temperatur RBDPO mencapai 32 derajat Celcius, proses pembentukan kristal dimulai atau crystal time. Temperatur air disetting pada T4 yaitu 22 derajat Celcius di mana air pada suhu ini diregulasi untuk pembentukan dan pertumbuhan kristal. Setting temperatur air pada tahap pembentukan kristal ditentukan sesuai dengan kualitas produk yang diharapkan. Pada pembentukan kristal ini harus dikontrol di grafik yang ada dengan mempertahankan selisih temperatur RBDPO dengan temperatur air tidak lebih dari 20 derajat Celcius.
Jika ada overshoot atau temperatur RBDPO mengalami kenaikan, maka segera lakukan tindakan untuk menurunkan temperaturnya agar kristal yang terbentuk tidak pecah atau berukuran kecil. Jika kristal dengan ukuran kecil, maka dapat lolos pada membran dan proses filtrasi dan menurunkan kualitas produk. Yang terakhir yaitu end cooling. Setelah pembentukan kristal selesai, maka proses selanjutnya. Setelah proses kristalisasi, masuklah proses filtration atau penyaringan. Proses filtrasi merupakan pemisahan fraksi padat stearin dengan fraksi cair olein. Pemisahan ini dilakukan menggunakan filter press yang terdiri dari beberapa plat dan dengan kapasitas 27 ton. Setiap plat dilengkapi dengan plat chamber dan plat membran yang dilapisi dengan filter cloth dengan size penyaringan 400 mesh. Pada saat proses penekanan filter press dan angin dari kompresor yang dilakukan pada tahap squeezing yang menghasilkan tekanan untuk meminimumkan kandungan olein dan stearin, di mana stearin yang terbentuk padat akan disaring oleh filter cloth. Kemudian olein yang merupakan fraksi cair akan lolos menuju jalur pipa dan dialirkan ke olein tank. Pemisahan fraksi stearin dengan fraksi olein dalam filter press terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu close filter. Pada tahap ini membran filter yang terbuka akan ditutup dan ditekan oleh unit hidrolik sampai tekanan mencapai 140 hingga 145 bar. Proses ini berlangsung selama kurang lebih 135 detik. Yang kedua yaitu feeding. Pada tahap ini RBDPO yang telah mengalami proses kristalisasi dipompakan oleh filter pump sehingga mencapai tekanan 2-2,5 bar di dalam membran dan chamber. Akan mengalami pemisahan stearin dan olein karena adanya filter cloth pada permukaan membran dan chamber. Olein akan mengalir melalui selang-selang di bagian plate chamber dan membran menuju ke olein tank receiver. Sedangkan stearin akan tertinggal di antara filter cloth. Kemudian yaitu proses squeezing atau pengepresan. Tahap ini dimaksudkan untuk memadatkan stearin yang ada pada filter cloth dengan memasukkan angin kompresor ke membran karet atau rubber. Rubber akan menekan stearin yang ada pada filter cloth sehingga olein yang masih terperangkap di filter cloth terdesak mengalir ke olein tank receiver. Pada proses ini, stearin yang ada pada filter cloth akan padat. Kemudian yaitu filtrate blowing. Pada tahap ini, membran filter press dikosongkan dari sisa-sisa minyak olein yang masih ada pada lubang-lubang bagian atas plate, lalu dialirkan melalui pipa menuju olein tank receiver untuk menyimpan sementara. Kemudian olein ini dialirkan ke tank pump olein. Kemudian yaitu care blowing. Tahap ini dilakukan untuk mengosongkan bagian tengah membran filter press dari minyak RBDPO. Angin dihembuskan dari kompresor dari kontrol pulp sehingga minyak mengalir ke buffer tank RBDPO untuk diproses kembali. Kemudian yaitu check discharge. Tahap ini dimaksudkan untuk melepaskan stearin yang telah dipadatkan ke melting tank dengan yang terletak di bawah membran filter press. Stearin padat yang jatuh ke melting tank akan dicairkan dengan steam yang dialirkan melalui pipa-pipa steam sehingga minyak stearin mencair. Kemudian stearin ini dialirkan ke tank pump stearin. Dan yang terakhir yaitu washing atau tahap pembersihan filter cloth. Tahap ini adalah proses pembersihan filter cloth dari butiran atau cek yang masih melekat pada filter cloth dengan cara melakukan sirkulasi minyak pada temperatur 60 derajat Celcius dalam total waktu sekitar 40 menit. Waktu perlakuan ini dilakukan sesuai kondisi dari filter cloth. Normalnya dilakukan setiap 30 kali penyaringan. Itulah video proses pengolahan CPU menjadi minyak goreng terkhususnya di PT Industri Nabati Lestari. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mengucapkan mohon maaf apabila salah-salah kata dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.